Ya, saya mulai saja kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan yang kelima, di mana kemarin kita sudah melaksanakan kuis dan kalian sudah menjawab kuis tersebut. Walaupun mungkin masih ada yang ingin protes, tapi jangan khawatir, itu baru kuis. Dan setelah kuis ini kita masih punya UTS dan kita masih punya UAS. Jadi kalian masih bisa memperbaiki. Juga kalian masih bisa untuk mengumpulkan tugas. Dan saya ingin membahas hari ini materi kita akan sampai pada teori etika bisnis pembentukan karakter. Saya mengambil dari bukunya Sonny Kerat dan Fahmi Irham, ya, tentunya mengenai etika bisnis. Di dalam bukunya Fahmi Irham, dia mengatakan bahwa karakteristik pembentukan manusia itu terdiri dari 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, physical quotient, fisiknya. Kalian punya badan gitu ya. Kemudian PQ, berarti dia singkat dengan singkatan PQ, physical quotient. Kemudian manusia itu memiliki akal dan pikiran yang disebut dengan IQ, intelligentsia quotient. Kedua ya, physical quotient, intelligentsia quotient atau disingkat dengan IQ. Kemudian yang ketiga, spiritual quotient, ruh dalam jiwanya, yang disingkat SQ. PQ, IQ, SQ. Kemudian dia mengatakan bahwa unsur dari karakteristik manusia yang dibentuk dari PQ, IQ, EQ, dan SQ. Ada juga AQ, hati, pikiran, SQ, jiwa, dan roh. Dia mengatakan, dia mengutip juga, Fahmi Irham ini mengutip juga dari bukunya Covey. Kata dia bahwa keempat hal ini harus dibangun secara seimbang. Mulai dari PQ, physical quotient, tubuhnya, intellectual quotient, IQ, kemudian emotional quotient, EQ, yang terakhir spiritual quotient, SQ. Oke, kalian ingat keempat hal itu. Karakteristik pembentukan manusia semuanya hanya dibentuk oleh 4 hal tadi. Saya ulangi sekali lagi. PQ, IQ, EQ, dan SQ. PQ berarti tubuhnya. Seorang pebisnis harus memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kemudian, intellectual quotient. Otak dan pikirannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan. Kemudian diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Diisi dengan hal-hal yang dianggap positif. Bisa membangun seseorang untuk mencapai goal yang dia inginkan. Apalagi setelah itu, hatinya dibangun, emotional quotient-nya, jiwanya. Kemudian SQ, rohnya. Ketika berbicara mengenai roh, berarti kita berbicara mengenai apa yang mengisi tubuh kita. Mau dibawa kemana tubuh kita ini?
Saya selalu mengingat perkataan dari guru ngaji saya. Ketika kalian hidup di dunia dan kalian melakukan hal keduniawian, anggaplah kamu akan hidup 100 tahun lagi. Tetapi ketika kalian mengejar duniawi dan sedang bekerja, anggaplah kalian akan mati besok. Dari pesan yang sedikit dari guru ngaji saya itu, saya menarik kesimpulan bahwa lakukanlah hal yang terbaik setiap hari dari waktu ke waktu. Jangan pernah melakukan hal yang sia-sia. Berbuat baiklah setiap hari. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Tapi ketika kalian sedang beribadah, ketika kalian sedang mengingat Tuhan, kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah kalian akan mati besok. Saya jamin ibadah kalian akan terasa nikmat. Saya jamin kehidupan duniawi kalian akan dipermudah oleh Allah. Janji Allah, barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Dan seperti itu ya. Seorang pebisnis dalam keadaan dia menjalankan bisnisnya tentu akan menghadapi berbagai macam hal di lapangan. Entah itu bangkrut, entah bisnisnya ditipu orang, dan lain sebagainya. Tetapi dengan karakter yang sudah dibentuk di awal, bahwa pebisnis harus ingat, satu, keseluruhan karakter yang membentuk kita semua menurut teorinya Covey terdiri dari 4 hal. PQ, IQ, EQ, dan SQ. Jiwa kita sudah diisi, roh kita sudah diisi. Bangkrut kita punya agama yang dipegang. Apapun agamanya, mereka mempunyai kepercayaan yang sama. Satu pegangan. Kalau saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita. Saya enggak itu lagi mengejar itu. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, seorang pebisnis itu kalau dia punya karakter, dia tidak akan pernah terkena masalah stres. Karena berserah diri tadi. Oke. Itu materi kita hari ini, dan saya akan melanjutkan di mana dari materi ini kita membahas mengenai teorinya, teori etika bisnis. Teori etika bisnis kenapa etika bisnis tidak bisa terlepas dari yang namanya agama? Ada satu pembentukan di mana agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya, sering dipandang sebagai nilai-nilai yang memiliki nilai yang diambil dari nilai agama. Ada 4 persamaan fundamental filsafat, etika, semua agama. Yang pertama, semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksha, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Yaitu tadi, bahwa hal itu tidak bisa dipisahkan.
Ibarat kata, kalau misalnya kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kepintaran untuk membangun sesuatu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya iman, tidak punya hati, kecerdasannya bisa dibawa ke arah yang tidak benar. Contohnya bagaimana? Kenapa orang yang pintar, dia cerdas, yang paham mengenai ilmu kimia, dia bisa merakit bom dan bisa meledakkannya di kota Jakarta. Salah satu contoh mudah. Yang merakit bom itu bukan orang bodoh, dia adalah orang pintar. Tapi kenapa dia bisa sampai melakukan hal yang tidak terpuji? Yaitu salah satunya, hati dan pikirannya sudah tidak sinkron. Dia sudah tidak punya hati yang bersih. Seorang pebisnis ketika dia sudah tidak mempunyai hati yang bersih, ya segala cara yang akan dia lakukan tadi. Oke, balik lagi ke apa yang kita ketahui mengenai teori etika bisnis. Di mana dalam bukunya Fahmi Irham dia mengatakan bahwa teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang diterima oleh berbagai pihak. Maka hal itu dinamakan dengan teori. Dalam etika bisnis telah melahirkan berbagai macam teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menetapkan permasalahan etika bisnis. Dengan banyaknya persoalan serta munculnya berbagai kasus yang menimpa dunia bisnis telah menimbulkan dampak positif. Semakin banyak pemikir etika bisnis yang berusaha merumuskan lahirnya berbagai teori dan pemikiran baru, di mana setiap teori bisa saja berbeda, namun semuanya bertujuan satu, yaitu memberikan solusi. Sama halnya ketika manusia yang benar-benar manusia yang cendekia, dia akan melakukan proses berpikir. Saya perasaan pernah menerangkan ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika seorang anak manusia, dia mencari kebenaran yang hakiki atau yang kebenaran yang dia anggap benar, itu adalah proses di mana dia mulai berpikir. Dan ketika ditanya manakah yang paling benar, yang paling benar adalah ketika dia menemukan jawaban yang sesuai dengan hati nurani dia dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia yakin dengan apa yang dia katakan, dia yakin dengan apa yang dia pikirkan. Maka itu adalah kebenarannya. Kecuali kalau orang itu orang sakit. Contoh, di Metro TV, tempo hari, saya menemukan seorang anak psikologi yang ditangkap polisi gara-gara melakukan vandalisme di rumah ibadah di Jakarta. Dan dia ditangkap. Alasannya satu. Dia mengatakan bahwa hal yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Kira-kira orang ini berpikir logis atau tidak? Ketika kita berbicara mengenai berpikir logis, yang saya bilang bahwa kita harus mencari kebenaran yang hakiki dan mengatakan bahwa oh ini benar, ini salah. Ketika dia sinkron antara hati, pikiran, perasaan, itu sinkron semua. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, pikiran dan hati kita akan berontak. Oh ini tidak benar, ini tidak baik kan gitu. Yang dilakukan anak tadi, dia mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, kata dia. Menurut pemikiran dia, saya bilang anak itu sepertinya sakit. Otaknya sudah konslet. Rumah ibadah yang dilakukan untuk beribadah, dia coret-coret dan isi coretannya saya kafir, saya kafir. Ketika ditelisik dan ditelaah, dia adalah anak psikologi katanya di salah satu universitas di Jakarta dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Apakah begitu kebenarannya? Tidak. Kalau itu yang harus diperiksa adalah kejiwaannya.
Berarti orang ini tidak ada yang mengajarkan bahwa yang dimaksudkan dengan hal yang baik itu seperti apa gitu. Apakah mencoret-coret rumah ibadah itu adalah hal yang baik? Saya pikir salah kan gitu. Atau didikannya yang salah. Moral dia tidak diasah. Mungkin dalam kejiwaan, dalam psikologis, dia mengatakan bahwa ya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri seseorang memang kita tidak boleh mengikis ketika dia melakukan segala sesuatu yang dia anggap benar, kita tidak boleh langsung menebasnya gitu ya. Secara psikologis kependidikan ya kita harus mengikuti dia. Kan begitu. Supaya dia percaya diri. Tapi ya hal itu yang sudah dilakukan adalah salah. Dan tidak ada yang memperingati dia atau bagaimana, saya kurang paham. Saya lanjutkan lagi. Teori etika bisnis yang membentuk karakter, kita mengenal adanya teori hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Karena setiap orang memiliki hak atas dirinya, dengan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Lalu ketika orang itu menyemprotkan cat semprot di masjid, apakah itu hak dia? Kan itu salah. Ini hak asasi saya, Pak. Itu melanggar hukum karena yang dia semprot adalah rumah ibadah. Rumah ibadahnya umat muslim, kan begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Walaupun dalam teori etika bisnis kita memiliki adanya hak asasi. Itu hak saya, Pak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak saya, Pak. Tapi bagaimana kita mengisi supaya hak kita ini bisa terlaksana? Apakah seseorang yang tidak bekerja bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gaji? Kecuali seperti sekarang, mudorot, Pak, saat ini COVID. Kita berhak mendapatkan hak kita, Pak, sebagai seorang pelaku UMKM, mendapatkan subsidi pemerintah. Itu lain cerita. Tapi dia tidak punya kegiatan apapun. Dia hanya berdiam diri saja dan dia menuntut hak. Gaji misalnya. Saya rasa itu tidak. Kemudian ada teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan di mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu atau self-interest. Dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Yang harus kita lakukan adalah membuat daftar mana yang lebih utama. Tindakan mana yang etis, tindakan mana yang tidak etis. Sedangkan teori relatif berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam prakteknya adalah self-centered atau egois. Fokus pada diri manusia, mengabaikan interaksi dengan pihak luar, dan membuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relatif, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat subjektif, artinya jika si A berpikir yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama. Begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan dengan pandangan dan setiap pemikiran orang itu berbeda-beda. Maka teori ini dinamakan dengan teori relatif. Saya berpikir bahwa A ini benar. B, kata si B ini yang benar. Dalam suatu organisasi, saya contohkan, seseorang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan menyatakan bahwa pendapat yang dia katakan adalah benar. Dalam suatu organisasi.
Anggota DPR mengatakan bahwa tidak boleh Pak mengenai hukum ini jangan omnibus law, bosan saya. Apa ya? Misalnya Mahfud MD saja. Kemarin saya melihat beberapa cuplikan bahwa dia mengatakan Indonesia ini sangat mudah untuk mengkafirkan seseorang, membid'ahkan seseorang, pakai baju koko salah katanya. Yang tidak pakai baju koko salah. Pakai baju gongsi fatsai, salah. Padahal dia muslim, dimarahin sama muslim yang lain karena menyerupai umat muslim, menyerupai umat yang lain selain umat muslim. Jawaban Mahfud MD. Kalian tahu tidak kan? Baju koko punyanya siapa? Punyanya orang Cina. Kalian tahu tidak yang pakai baju jubah? Jubah itu bajunya siapa? Orang Arab yang menggunakan baju jubah itu adalah Abu Jahal. Mahfud MD siapa? Muslim. Tapi dia seorang pejabat negara. Dan kita tidak boleh. Inilah beruntungnya kita. Kita tinggal di Indonesia yang mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Teori relatif mengatakan relatif. Bisa jadi Mahfud MD benar ketika dia mengatakan bahwa saya menggunakan baju gongsi fatsai karena saya menghargai orang Cina. Tapi ketika Muslim mengatakan salah Pak Mahfud, kita tidak boleh menyerupai umat yang lain. Tidak boleh menyamai umat Muslim yang mengatakan yang menyerang Pak Mahfud, bukan menyerang Pak Mahfud, misalnya memperingati Pak Mahfud seorang ustadz. Benar, karena kondisi dia adalah seorang ustadz. Ini namanya teori relatif. Paham ya? Ini pakai baju koko boleh nggak? Boleh, kata Mahfud MD itu orang Cina. Berarti kita menyerupai orang Cina katanya, bukan non Muslim. Kata orang yang Muslim, bukan begitu Pak katanya. Yang menyerupai umat lain itu adalah orang kafir. Katanya begitu kan begitu. Dalam etika bisnis kita mengenal adanya teori relatif. Bisa jadi si A benar, bisa jadi si B benar, bisa jadi kedua-duanya benar. Lalu bagaimana Pak? Disinilah pemikiran sebagai seorang cendekia harus berpikir kritis. Harus bisa melihat berbagai macam sisi. Gitu. Paham ya maksud saya? Tapi bisa membedakan mana teori relatif dan mana yang teori keutamaan. Jadi kalau intinya teori keutamaan adalah di mana menanyakan tindakan yang etis, tidak menanyakan tindakan yang etis dan tindakan yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu atau self-interest. Ketika orang egois, mengenai teori keutamaan itu yang benar gitu. Paham ya? Ada saatnya kita harus melakukan hal yang egois. Harus memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan hal yang orang lain juga gitu. Ada saatnya. Maka teori itu dinamakan dengan teori keutamaan. Tadi saya sudah singgung bahwa etika sangat erat kaitannya dengan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalankan kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Tidak punya pegangan, dia limbung di dunia ini ketika dia tidak punya agama. Stres bisa, gila bisa. Ini yang akan terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya seseorang yang sudah dia di atas segalanya, kemudian tiba-tiba jatuh dan dia tidak punya agama, stres langit. Apabila bagi negara Indonesia yang merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan Tuhan, sebagaimana terkandung pada sila pertama pada Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Oleh karenanya, etika dan agama tidak akan pernah bisa dipisahkan. Beruntungnya kita punya falsafah Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita sudah kaya, tiba-tiba dikasihkan oleh Allah, sakit kamu. Dia nggak punya kepercayaan, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukannya dia akan bangkit, makin terpuruk. Ini pentingnya.
Ketika kita sudah berbicara agama, berarti kita berbicara mengenai akidah, mengenai kepercayaan. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Di mana adanya? Di mana-mana, di aras, di diri kalian bahkan ada Allah. Kalau kalian menganut teorinya dari wali namanya Syekh Siti Jenar. Menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi di balik teorinya itu, Syekh Siti Jenar bahwa kenapa dia mengatakan bahwa jenatnya, bahwa dirinya adalah Allah. Yaitu yang sudah ma'rifatullah tadi. Kalau belum ilmunya sampai ke sana, jangan mengatakan bahwa saya Allah, kan gitu. Coba kalian boleh baca yang sudah baca. Kalau saya sempat baca dan sempat mendengar juga, di mana Syekh Siti Jenar ini dikumpulkan oleh para wali. 9 wali Songo tadi. Di situ ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Ditanya Syekh Siti Jenar ini, kenapa kamu mengatakan bahwa diri kamu Allah, katanya. Jadi ketika beribadah itu sudah keinginan dia, kalau dia tidak bisa diperintahkan oleh orang lain. Dan kewaliannya diuji. Bagaimana diuji? Ketika dia coba, kalau kamu tidak percaya bahwa saya Allah, kan ini namanya waliullah. Karena dia percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah itu ada dalam pada dirinya, gitu kan. Ceritanya si Syekh Siti Jenar itu, ditusuk dia sama keris, mental. Masa Allah seperti besi, katanya, kata wali yang lain. Lalu harus bagaimana, katanya. Allah itu meninggalnya harus bagaimana, saya meninggalnya harus bagaimana, katanya begitu. Ditusuk sekali lagi, ya harusnya lemas. Oke, lemas. Bangun lagi dia. Sudah 2 kali tusuk. Kalau orang manusia biasa ditusuk 1 kali saja kan meninggal. Jatuh dia. Nah, karena dia wali, dia membuktikan kewaliannya. Ditusuk sampai 3 kali. Bahkan ditanya, mau bagaimana saya jatuhnya, katanya. Membuktikan kewaliannya. Itu Syekh Siti Jenar. Ketiga baru dia betul-betul ya sudah, dia menghilang. Ceritanya begitu. Jadi kalian bolehlah mencari cerita yang lain lagi. Tapi yang pasti bahwa etika ini memang ya tidak bisa dipisahkan dari agama, karena satu, apalagi kita, beruntungnya kita mempercayai hal yang gaib, berpegang pada sila yang pertama. Sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan tidak mungkin ketika seseorang mempercayai bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, dia akan melakukan hal kecurangan. Karena CCTV-nya banyak, di mana-mana CCTV, kan begitu. Ini yang harus dipertahankan. Hubungannya antara etika dengan agama ini sangat erat. Di mana agama dan filsafat begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama. Sehingga banyak karya filsuf jika ditilik secara dalam mendasarkan pandangannya dari nilai-nilai agama. Ada 4 persamaan fundamental. Tadi sudah saya bahas sedikit. Bahwa filsafat, etika, semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidupnya di dunia. Kalau di Islam kita mengenalnya dengan dunia akhirat. Bahwa setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami kehidupan di akhirat. Kalau di Muslim atau di Islam itu ada surga dan neraka tadi. Kalau di Buddha mereka menyebutnya nirwana, kehidupan akhirat itu. Dan kalau di Hindu mereka menyebutnya moksha. Apapun sebutannya berarti semua mengakui adanya eksistensi non duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Ini sekali lagi yang akan mengerem kita. Agama akan menahan kita bahwa
Ngapain kita melakukan kejahatan di dunia? Ngapain kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia? Ngapain kita lamun cek Sunda teh mah rek naon ngarawu kusiku? Buat apa kita angkara murka? Karena pada tujuan akhirnya kita masih punya kehidupan akhirat. Ini yang ingin diterapkan pada etika bisnis dan memang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu agama mengenai etika. Ingat, masih ada akhirat. Makanya kalau dari agama saya tadi dikatakan bahwa orang muslim itu ketika beribadah, anggaplah kamu akan mati besok. Tapi ketika kamu mengejar dunia, anggaplah kamu akan hidup 100 tahun lagi. Itu benar adanya. Jadi kita akan melakukan segala sesuatu halnya dengan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Belajar dengan yang baik. Bekerja, memberikan yang terbaik. Karena apa? Kita akan hidup 100 tahun lagi. Tapi ketika kita sudah beribadah, kita sudah meniatkan niat saya sholat maghrib menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Aduh ya Allah, kalau saya mati besok, ambillah nyawa saya ketika saya sedang sholat. Allahu Akbar. Saya jamin ketika dia muslim melakukan hal seperti itu, yang pertama keimanan dia akan meningkat. Gitu. Yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan. Semua agama mengakui adanya kekuatan yang tidak terbatas yang mengatur alam raya ini. Jadi kita tidak hidup sendiri, ada Tuhan yang mengatur kita ini. Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir, tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Semua agama mempunyai ajaran moral atau ajaran etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama, tapi ada juga yang bersifat spesifik, berbeda pada agama tertentu saja. Ada pegangannya. Ketika kita lari, ketika kita punya permasalahan, baca Al-Qur'annya, buka kitab Injilnya kalau yang Kristen. Carilah jawabannya di situ, kan begitu. Kalau yang muslim buka Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya, kita akan menemukan jawaban. Pasrahkan lagi kepada Allah. Punya masalah, ketemu dengan masalah, buka Al-Qur'annya, baca lagi. Bila perlu dengan artinya dan pahami itu. Dengan adanya hal itu, kita akan diberikan pencerahan lagi. Tapi ketika sudah diberikan pencerahan, ada ilmu etika, ada ilmu moral, ada ilmu agama, masih saja bergeser. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa dalam alam demokrasi, telah dirasakan manfaatnya. Sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal yang biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan. Namun di sisi lain, masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Hal inilah yang bisa menyebabkan pergeseran moralitas di masyarakat. Di rumah kita diajarkan, nak, sholat, nak, ibadah, nak, ke gereja, nak, kan begitu orang tua kita mengajarkan. Sholatlah kamu ke masjid, dengarkan petuah dari guru ngajinya. Lalu tiba-tiba di luar dia internet, dibuka dia internet, semua kebuka. Ada pornografi, ada porno aksi, ada aksi kekerasan, ada tipu menipu. Geser moralnya. Di rumah diajarkan kejujuran. Jangan berbohong, nak. Jujur, nak. Di luar, hai orang mabok, cina kan gitu. Geser moralnya. Disinilah kita ditempa. Di tempat inilah kita ditempa untuk membentuk karakter yang baik. Untuk membentuk karakteristik manusia yang memiliki karakter yang kuat. Untuk membangun hati yang ikhlas, hati yang tulus, pikiran yang cerdas, fisik yang